Jejak arsitektur kali ini, saya ajak mengunjungi bekas keraton Kadipaten Banyumas tempo dulu, tepatnya di suatu desa yaitu Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Kesempatan ini kita akan mengamati suatu bangunan yang memiliki nilai historis tinggi karena merupakan bangunan peninggalan dinasti Joko Kaiman, Adipati Banyumas yang pertama. Saat ini, alun-alun kidul diberi landmark berupa sculpture eks pesawat tempur MiG-17 Fresco yang ditegakkan di atas kolam buatan menghadap ke arah selatan. Pesawat tempur tersebut merupakan sumbangan dari Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto SIP. Pada zaman dahulu, Kadipaten Wirasaba, wilayahnya membentang dari Banjar Petambakan, Banjarnegara, memanjang ke barat selatan sampai dengan Kabupaten Cilacap. Saat ini, oleh Raden Joko Kaiman, Kadipaten Wirasaba dipecah menjadi 4 wilayah, yaitu Wirasaba, Banjar Petambakan, Kejawar, Banyumas, dan Merden Cilacap. Maka sejak saat itu, Raden Joko Kaiman terkenal dengan sebutan Adipati Merapat dan tinggal di Kejawar yang lokasinya kita lihat di dalam video ini. Sebelum memasuki area pendopo, sebagaimana tipologi kawasan Keraton Jawa, kita menjumpai adanya alun-alun, patung atau tugu, dan gerbang. Setelah melewati pintu gerbang, kita disambut oleh halaman pendopo yang cukup luas. Ini penampakan dari pendopo Si Panci. Kondisi masih sangat terawat dengan tampilan yang masih kental dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Sedangkan bahan penutup atap dan lantai sudah dimodifikasi dengan bahan yang lebih modern, mengikuti perkembangan zaman. Apa yang unik dari bangunan berbentuk tajuk ini? Di samping nilai historisnya yang tinggi, mari kita kaji lebih dalam lagi. Pertama, berdasarkan buku arsitektur tradisional Jawa Tengah tahun 1981-1982, atap bentuk tajuk pada umumnya digunakan untuk bangunan-bangunan masjid dan langgar. Bahkan sampai sekarang, bentuk-bentuk tersebut masih dipakai. Kali ini, bentuk tajuk digunakan untuk Istana Kadipaten. Bagaimana hal itu bisa terjadi di Banyumas ini? Apakah undaginya lupa? Atau ada kesengajaan? Wallahu a'lam. Kedua, bentuk atap tajuk pada umumnya dibentuk dari pola denah bujur sangkar. Tapi untuk pendopo Si Panci ini, pola denah tidak bujur sangkar, namun persegi panjang. Ada perbedaan panjang sisi antara 30 cm sampai dengan 50 cm. Apakah hal tersebut terjadi begitu saja? Ketiga, pengembangan bidang atap tajuk pokok pada keempat sisi emperan. Jika penambahan atap langsung ditempelkan pada bidang atap atas, menjadi atap tajuk lawakan. Dengan panjang sisi tajuk atas sebanding dengan tajuk bawah. Kali ini, atap tajuk atas nampak terlalu kecil, sehingga penampilan tajuk lawakan
tidak terlalu mendominasi. Yang nampak seperti atap tajuk pokok, apakah hal-hal itu sudah terkonsep pada saat itu, atau suatu kejadian yang tidak diinginkan? Mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Suasana tenang dan karismatik akan sangat terasa ketika kita memasuki pendopo ini. Tumpang sari yang dihiasi dengan ornamen ukiran berbentuk sulur-sulur tanaman. Hiasan pada gubahan tumpang sari mencerminkan keagungan karya arsitektur pada zamannya. Sokoguru yang berjumlah 4 buah batang kayu jati berdiri kokoh menyampaikan salam kedaulatan Sang Adipati Raden Djoko Kaiman pada saat itu, melambangkan fungsi pengayoman seorang raja kepada rakyat jelata. Sedangkan antara pendopo Sipanji dengan Dalem dihubungkan oleh bangunan kecil yang disebut Balai Rata, yaitu sebuah balai yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian kereta kencana Sang Adipati. Bangunan dalam kadipaten yang berada di belakang pendopo ternyata sudah terpengaruh cukup berat oleh gaya arsitektur kolonial pada saat itu. Saya menduga bahwa bangunan dalam kadipaten semestinya merupakan bentuk tajuk sama dengan pendoponya. Kemudian disambung bangunan paling belakang berbentuk limasan. Apakah ada kemungkinan bangunan dalam pernah direnovasi oleh keturunan Raden Djoko Kaiman? Saat sekarang, kawasan Kadipaten Djoko Kaiman ini digunakan untuk perkantoran Kecamatan Banyumas. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Selamat bertemu pada program Jejak Arsitektur berikutnya. Salam arsitektur.